santri perspektif Imam Al-Ghazali. Sebelum itu mohon para audien nanti ketika mendengarkan beliau memaparkan materi untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan sekiranya yang bisa disampaikan nanti untuk ditanyakan di sesi akhir ya. 2 sesi insya Allah pertanyaan dari beliau. Selanjutnya kami haturkan kepada beliau Agus Rafiq Mahdi untuk menyampaikan makalah yang telah beliau susun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar II, beliau Syekhina wa Murabi Arwahina Kiai Abdullah Ubab Maimun beserta ibunya Hajah Raudhatul Jannah. Tak lupa yang saya hormati dan kita hormati semua, seluruh pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Anwar II. Semoga para beliau-beliau diberikan kekuatan dan diberikan sehat walafiat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Madrasah Diniyah Takmiliyah inggih punika Al-Mukarram Agus Rohan Abdullah Ubab. Inggih beliau kalersan, beliau merupakan adik kula, tetapi yang saya tahu beliau pemikirannya lebih banyak daripada saya. Kemudian seluruh pengurus, seluruh guru-guru yang hadir di sini, ada asatid dan asatidah semuanya, pengurus Madin, dan ada juga ketua pondok Ustadz Fahru Rozi, dan juga semua anggota-anggota di sini yang baru dilantik, yaitu kepengurusan reorganisasi kepengurusan di OSIS-nya ya, istilahnya di sini OSIS-nya Pondok Pesantren Putri Al-Anwar II. Semoga yang lama yang sudah menjalankan tugasnya diberikan barokah ilmunya, manfaat, dan yang baru menjabat atau baru diberikan tugas yang sangat mulia ini, semoga juga diberikan kekuatan berupa kekuatan jasmani rohani, mengabdikan diri untuk pondok pesantren yang tercinta. Langsung saja menginjak pada makalah yang saya tulis pada kesempatan kali ini. Di sini saya bicara mungkin yang saya tahu dan mungkin sederhana saja. Saya di sini mengangkat tema pentingnya adab bagi santri, perspektif Imam Ghazali. Jadi di sini saya juga punya alasan kenapa kok mengangkat tema pentingnya adab bagi santri. Meskipun istilah adab atau istilah akhlak atau moral atau apapun itu sudah sangat familiar, sudah sangat seringkali terdengar. Bahkan sebelum mondok pun mungkin sampai juga sudah tahu apa itu adab, atau mungkin gambaran umumnya sudah tahu. Tapi kenapa saya mengangkat tema kali ini? Yang pertama mungkin ada suatu usulan atau suatu saran dari pengurus. Saya diberi saran untuk menulis hal ini, yaitu adab. Yang kedua, saya juga mengangkat kali ini juga saya melihat
bahwa memang adab itu memang kita secara umumnya sudah banyak yang mengenal, cuma saking banyaknya yang mengenal, saking familiarnya itu juga dilalaikan, artinya banyak yang lupa karena saking kenalnya itu banyak yang melalaikannya. Seperti terkadang kita terhadap orang tua, kepada orang tua kita kan tahu orang tua yang mengasuh, orang tua yang memberikan biaya, yang memberikan pendidikan, tapi terkadang yang sudah kenal sendiri, sudah tahu sendiri, itu malah terkadang kita lupakan, kita lalaikan. Nah, di situ makanya di sini saya sangat mengangkat tema kali ini itu untuk agar supaya tidak hanya diketahui saja, tetapi bisa untuk memang dikenal dan bisa diamalkan dan dipraktekkan, bukan hanya untuk dilupakan saja. Misalkan sampean sudah tahu, guru sudah tahu mas saya, namun nanti masa depan atau sudah lama sampean malah melupakan guru tersebut, sampean malah meninggalkan atau tidak mau tahu lah istilahnya, sudah tidak ada ta'aluk. Nah, itu yang sangat bahaya bagi dunia santri. Makanya di situ saya mengangkat tema pada kali ini 30 menit nih, Mas. Berarti jam 3 jam setengah 3 ya. Kemudian di pendahuluan saya juga di sini menulis tentang yaitu pentingnya adab sendiri, yaitu didasari pada peristiwa atau kejadian yang dialami oleh Nabi Musa. Kita tahu bahwasanya Nabi Musa itu adalah nabi yang sangat ahli ilmi. Dia atau beliau sudah mengetahui ilmu secara dohir, ilmu syar'i. Terus pada suatu saat beliau diberikan semacam diberitahu lah, istilahnya ditegur kepada Allah, dites apakah ilmu kamu itu memang sudah cukup, dan memang kejadiannya Nabi Musa dianggap oleh Allah belum cukup karena masih kurang dalam ilmu tentang hakikat, yaitu ilmu tentang tasawuf. Oleh karena itu yang menjadi landasan saya untuk mengangkat pada tema kali ini. Terus kemudian kejadian Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad sudah yang kita tahu, atau beliau itu adalah nabi yang diutus tidak hanya untuk belajar saja, tidak hanya untuk mengambil ilmu saja, tetapi juga Nabi Muhammad di situ untuk menunjukkan atau untuk memperbaiki akhlak adab dari adab jahiliyah menuju adab Islamiyah. Jadi dulunya itu seringkali adab-adab jahiliyah yaitu berupa pelecehan terhadap wanita, terus terhadap anak kecil, terus terhadap manusia sesamanya, yaitu minum narkoba dan minum alkohol dan sebagainya. Kemudian Nabi diutus untuk menunjukkan adab yang sangat terang, yaitu Islam, adab terhadap wanita, yaitu dilarang untuk melecehkan wanita. Kemudian adab terhadap yang lain, yaitu menghormati kedua orang tua dan menghormati dan seterusnya. Itu tentang adab. Dan perlu diketahui semuanya bahwasanya mata pelajaran adab di situ, kalau di dalam kuliah saya atau di Universitas Al-Azhar itu fan adab itu sebetulnya merupakan ilmu cabang. Jadi di sana tidak ada jurusan adab, nggak ada. Tetapi fan adab tersendiri itu adalah cabang, atau ya memang cabang dari ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu kan terbagi menjadi 3. Ilmu tasawuf itu ada yang tasawuf falsafi, tasawuf tentang filsafat, terus tasawuf amali, yaitu tasawuf tentang praktek, dan tasawuf akhlaki.
tentang akhlak atau etika yang dilakukan. Dan di situ adab merupakan tasawuf. Jadi ada keterkaitan, ada hubungan karena memang adab itu pengambilannya dari tasawuf. Itu menurut di pelajaran-pelajaran yang ada. Tapi justru tidak saya tampilkan tentang fan adab termasuk tasawuf, tidak saya tampilkan karena saya baru berpikir kemudian menemukan belum sempat saya tulis. Kemudian tentang yang pertama sudah pentingnya adab bagi santri, yang kedua tentang Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu imam yang sangat dikenal bagi dunia barat, yaitu dunia filsafat dan dunia timur. Filsafat barat, filsafat timur itu sangat mengakuinya. Karena beliau itu pertama kali sangat cinta tentang filsafat. Banyak sekali buku-bukunya tentang filsafat, yaitu ada Syarhul Maqasid di filsafat, terus ada Aqidah, Al-Munqidh Minad Dhalal, terus di dalam ilmu usul fikih itu juga ada Al-Mustashfa. Beliau terus kemudian pada masa kecilnya itu ditinggal oleh orang tuanya. Itu tidak saya tuliskan ya tentang biografinya ya. Tapi saya bercerita saja tentang Imam Ghazali. Itu dulunya mempunyai saudara yang bernama Ahmad. Beliau kan bernama Muhammad Ahmad. Jadi ayahnya meninggal, beliau itu bernama Muhammad, saudaranya adalah Ahmad. Kebetulan ayahnya adalah dulunya itu pengrajin atau pembuat kain wol yang disebut ghazal ya, kain wol. Setelah ditinggal ayahnya, beliau dititipkan oleh pamannya. Lah, di situ mulai beliau belajar, dan salah satu gurunya yang terkenal di dalam dunia santri yaitu adalah Imamul Haramain. Imamul Haramain kan yang mengarang yang mengarang syarahnya usul fikih Waraqat itu. Salah satunya adalah Imam Haramain. Nah, beliau Imam Ghazali itu belajar kepada Imam Haramain sehingga beliau pada akhirnya sampai puncak di karirnya menjadi kepala sekolah terbesar di Uzbekistan, di Uni Soviet. Di situ sekolah yang menelurkan ulama-ulama seperti Imam Bukhari, terus kemudian Imam Nasai, Imam Muslim kurang tahu, Imam Bukhari, Imam Turmudi, Nasai. Terus dan di sana juga aslinya ya keilmuan Islam itu bukan terpusat dari Arab, meskipun Nabi Muhammad itu dari bangsa Arab, tetapi uniknya bangsa atau yang menjadi perhatiannya bahwa ilmu itu tidak diberikan atau tidak hanya terfokus pada Mekah dan Madinah saja, tetapi Gusti Allah membagi keilmuan itu bukan hanya di situ saja, tetapi dibagi, ada yang di daerah Soviet, di daerah Uzbekistan, di daerah yang pecahan Rusia lah istilahnya. Dan itu menjadi tersebarnya Islam itu pada periode 500-an. Kalau periode 300 itu kan masih di Arab ya. Imam Syafi'i periode 300, Imam 100 tahun itu kan yang dikarang oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. 100, terus 200, 300 itu masih di Arab. Kalau sudah 500, 600, 700 itu sudah di daerah Uzbekistan dan melebar-lebar sampai ke Spanyol, Andalusia. Itu keterangan tentang Imam Ghazali. Terus kemudian Imam Ghazali setelah menjadi kepala sekolah yang sangat terkenal, kemudian beliau mencapai titik tertinggi pada makom tertentu, yaitu makom suluk ya, tasawuf. Kemudian beliau merasa karena tugas-tugasnya di dalam sekolah itu sudah selesai,
kemudian beliau lebih mendekatkan diri, yaitu memerangi jiwa dan hawa nafsu manusia yang pada saat itu sangat pintar-pintar sekali manusia, tapi tentang hatinya, tentang esensi atau hakikat kehidupannya, yaitu adalah menyembah Allah, kurang. Atau istilahnya tentang rohaniyahnya, yaitu padahal semuanya di situ adalah milik Allah, atau apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu dalam tauhid adalah fi'lullah. Kita melakukan sesuatu bukan kita sendiri, tetapi adalah pekerjaan Allah. Andaikan Allah tidak menghendaki, misalkan kita keinginan minum ini, atau misalkan kita contohkan, andaikan Allah menghendaki ya minum, atau ketika Allah tidak menghendaki, ketika tidak digerakkan oleh Allah, itu tidak akan terjadi. Makanya dalam diri manusia itu ada yang disebut, itu melebar ke tauhid, itu fi'lul ikhtiari dan fi'lul ijbari. Itu ada perbedaan pendapat antara fi'lul ikhtiari sama fi'lul ijbari, dan di situ sangat perdebatannya sangat keras sekali, sehingga ketika fi'lul ikhtiari itu ada golongan Mu'tazilah, terus ketika fi'lul ijbari itu ada golongan Ijbariyah, tapi yang tengah-tengah adalah golongan Ahlu Sunnah. Jadi di samping kita punya ikhtiari, tapi kita juga diijbar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang ilmu tauhid. Kemudian kita masuk ke definisi adab. Di adab secara bahasa atau etimologis itu merupakan dari istilah bahasa Arab, yaitu adaba, dari kata-kata adabani robbi fa'ahsinu adab. Allah telah memberikan petunjuk adab, kemudian saya membaguskan kelakuan saya. Itu dari kata adabani robbi fa'ahsinu adab. Untuk yang secara terminologi atau istilahnya, adab adalah aturan tingkah laku yang praktis yang mempunyai muatan nilai yang baik, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Atau menurut Imam Ghazali, adab adalah ungkapan tentang sesuatu yang menetap dalam jiwa, yang darinya muncul perbuatan-perbuatan yang gampang tanpa membutuhkan pemikiran dan penelitian. Jadi kalau menurut bahasa itu banyak sekali digunakan adab, itu perbuatan yang bagus. Terus makanya di situ nanti ketika kita melakukan perbuatan bagus, kita melakukan perbuatan baik, itu dinamakan adab. Itu seperti itu. Makanya banyak sekali fenomena kita, misalkan ada anak nakal, itu pasti dikatakan tidak punya adab, tidak punya akhlak. Itu makanya merembet ke semua semua perbuatan manusia. Makanya nanti ruang lingkup atau batasan-batasan adab itu banyak sekali. Karena di situ dari bahasa, yaitu adab secara bahasa, karena adalah sesuatu yang bagus. Makanya nanti bisa banyak sekali yang menggunakan ketika sesuatu yang bagus itu adalah yang beradab. Tapi kemudian di sini diruncingkan lagi, yaitu adalah suatu keadaan yang menetap dalam jiwa. Berarti memang suatu yang ada dalam jiwa, sesuatu yang ada menetap, sudah ada dalam jiwa, atau sebuah karakter itu yang tidak membutuhkan pemikiran atau tidak membutuhkan penelitian. Berarti kita ketika tahu bahwa akhlak itu bagus, kita sudah tidak berpikir lagi bahwa itu apakah bagusnya benar atau salah, karena memang dari akal sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang bagus. Makanya di situ tanpa membutuhkan pikiran kita langsung melaksanakan. Seperti contoh, kita menghormati guru, itu kita tahu, akal kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang bagus. Makanya di situ spontan akal tidak menentang apakah di situ bagus atau tidak. Makanya langsung saja dilakukan tanpa ada pemikiran yang panjang. Di situ dinamakan adab.
Makanya di situ ketika orang yang tidak punya adab, maka dia langsung saja tidak akan menghormati. Berarti seperti ini. Karena di situ sumber atau dasarnya adab atau akal kan perkara yang baik dan buruk. Kalau dalam Asy'ariyah kan perkara yang baik dan buruk kan memang dari dalilnya ada, yaitu dari Al-Quran, hadis. Syariat mengatakan itu baik atau buruk, makanya di situ dikatakan baik buruk. Kalau menurut Mu'tazilah, yaitu yang menggunakan akal, baik dan buruk itu ya sesuai akal. Ketika tidak sesuai akal itu baik. Ketika sabar, misalkan contoh sabar itu kan baik kalau menurut Asy'ariyah. Tapi kalau menurut Mu'tazilah karena tidak sesuai dengan akal, berarti kan ada sabar menunda-nunda pekerjaan gitu. Sabar untuk apa? Nah, tapi kalau menurut Asy'ariyah kan sabar itu adalah untuk mencapai hasil tetapi melalui proses. Nah, itu kan baik juga. Makanya akhlak itu tanpa ada perdebatan, tanpa ada penentangan di dalam akal. Makanya langsung saja dilakukan. Dan ketika sudah dilakukan, di situ sudah melekat dalam jiwa yang disebutkan atau yang dikatakan dengan karakter. Itu mengenai tentang pengertian adab secara bahasa sudah, secara istilah. Terus kemudian ada yang membedakan juga, yaitu saya mendapati atau saya tahu informasinya dari Google, yaitu saya membuka salah satu ustadz yaitu Adi Hidayat. Di situ membagi atau dia itu membedakan antara akhlak dan adab. Kalau menurut yang saya tahu, kalau yang saya tahu, akhlak dan adab itu hampir sama dan memang sama. Ada yang mengatakan sama. Tapi menurut Ustadz Adi Hidayat, adab itu adalah manusianya. Jadi karakter dari beberapa manusia yang membentuk karakter tertentu. Seperti misalkan karakter atau ciri khas di dalam masyarakat sarang, yaitu adalah memakan pecel misalkan, atau di situ ya itu menjadi adab, menjadi peradaban, atau itu yang normal ya. Terus kemudian kalau yang bagus misalkan, kalau di sarang kan yang bagus adalah menghormati kiai misalkan, itu kan sudah menjadi adab, menjadi peradaban sarang, yaitu menghormati kiai, senang pada kiai, itu menjadi peradaban. Itu menurut Ustadz Adi Hidayat. Kalau yang akhlak itu adalah karakter seseorang, berarti lebih ke seseorangnya atau lebih ke personalnya, bukan kepada umumnya, generalnya bukan, tetapi kepada per individunya. Itu dikatakan perbedaan antara adab dan akhlak. Kemudian di dalam pengertian lain, di dalam disiplin ilmu yang lain, berangkat dari pengertian adab yaitu bagus, itu ada fan tertentu yang mengupas tentang adab, yaitu adalah di dalam kuliah biasanya adab disebut sastra. Sastra berarti karya sastra adalah bahasa atau intuisi atau ungkapan yang bagus. Jadi ini berkaitan dengan sesuatu, berkaitan dengan balaghah, berkaitan dengan sastra, berkaitan dengan bahasa. Itu di dalam kuliah tertentu, karena sama-sama berangkat dari kata-kata bagus. Kemudian di dalam fan ilmu yang lain, di dalam pelajaran yang lain, adab bukan akhlak ya, adab digunakan sebagai ilmu, yaitu adalah sastra. Makanya kalau dalam kuliah yang sudah nanti, kalau sudah ada yang kuliah itu pasti ada yang namanya adab sastra, bukan lagi adab akhlak, bukan lagi adab tentang tasawuf, bukan, beda lagi, tetapi lebih ke ilmu tertentu. Namun di sini saya tidak terlalu menyoroti perbedaan, banyak sekali itu yang
yang mempunyai gagasan, yang mempunyai pendapat, tapi saya lebih ke adab seorang santri dan kepada dirinya sendiri, kepada ilmu, dan adab seorang santri kepada guru atau masyayikh. Itu yang saya sebutkan nanti. Kemudian C, pembagian adab. Adab sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang adab mahmudah, ada adab yang mazmumah, adab yang bagus dan adab yang tercela. Bahwasanya adab yang bagus, kita tahu bahwasanya yang bagus itu ya akal menerima itu bagus, tetapi jangan diartikan hanya akal yang menerima bagus, karena di situ nanti akan merembet ke Mu'tazilah. Tetapi lebih ke akal dan syarak, akal dan Allah yang menentukan bagus. Berarti ketika ada suatu perbuatan yang syarak atau Allah mengutarakan itu bagus dan itu juga dibenarkan oleh akal, maka di situ dikatakan mahmudah. Seperti di situ contohnya adalah jujur. Jujur adalah benar, berkata yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai keyakinan dirinya dan sesuai dengan wakilnya atau faktanya. Jujur di situ Allah adalah memerintahkan jujur. Di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali Allah memerintahkan jujur. Terus kemudian akal juga berpikir bahwasanya ketika orang menipu itu tidak bagus karena dapat menjadikan orang lain tertipu. Menjadikan orang lain tertipu berarti itu adalah tidak jujur. Makanya di situ adalah akhlak yang mahmudah, akhlak yang bagus. Sedangkan akhlak yang tercela di situ tidak sesuai dengan pemikiran yang bagus atau tidak sesuai dengan syarat, seperti dusta ya tadi, terus kemudian tamak, munafik, dan syarat juga melarang adanya dusta, munafik. Di situ dilarang. Makanya standar atau standar atau acuan parameter yang ada di dalam adab untuk menentukan baik dan benar, untuk menentukan bagus dan salah, itu tetap Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dari akal saja. Terus kemudian permasalahan adab sendiri itu ada hal-hal yang terkait, yaitu permasalahan adab di dalam diri sendiri, kemudian adab dalam berkeluarga, kemudian adab bermasyarakat, kemudian adab berilmu. Itu banyak sekali ruang lingkupnya adab, karena ilmu adab sendiri adalah ilmu yang berkaitan tentang tadi perilaku yang baik dan buruk. Kemudian perilaku yang baik dan buruk itu tidak hanya terjadi pada santri saja, tetapi lebih luas, perilaku yang baik pada buruk pada masyarakat, perilaku yang baik dan buruk pada keluarga. Misalkan pada masyarakat adab tentang baik tentang masyarakat, berarti di situ ketika tidak punya adab berarti dia orangnya tidak baik terhadap masyarakat. Misalkan kenakalan, kemudian ada narkoba, miras dan lain-lain, itu kan berarti dia tidak punya adab karena dia tidak baik terhadap masyarakat. Itu ruang lingkup adab, karena ilmu adab merembet tidak hanya pada diri sendiri. Kedudukan adab. Kedudukan adab dalam Islam lebih tinggi daripada ilmu. Menurut Imam Malik berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Jadi memang benar, adab dulu baru ilmu. Jadi sebelum belajar dulu itu harus memiliki adab. Adab belajarnya gimana, adab terhadap gurunya gimana, aturannya gimana, aturan mainnya gimana, nanti dia baru
belajar atau mendapatkan ilmu. Karena dalam ungkapan lain terkadang itu ada bahasan gini, antara adab sama perintah guru itu didahulukan mana. Jadi ketika ada misalkan kita menemukan guru naik sepeda motor, karena guru sudah sepuh kan lambat ya, gurunya ya, sepeda motorannya lambat karena beliau sudah sepuh. Terus kemudian kita di belakang, kita kan masih muda, makanya sepedanya atau kita ngegasnya itu masih kenceng. Nah, di situ guru kan pasti otomatis berpikir, nanti ketika saya lama-lama berarti kan anak yang di belakang saya kasihan. Lah anak tadi diperintah atau diberikan arahan, ya udah kamu salib aja saya, nggak usah nunggu saya. Lah di situ kan ada pertentangan. Kita diperintah guru untuk menyalip, tetapi adab memberitahu atau mengajarkan kalau baiknya guru dulu baru seorang seperti kita, seorang siswa. Yang baik yang mana? Itu ketika dalam kaidah idza arada bainal amri wal adab kan diperintahkan adab. Berarti kita tetap mematuhi adabnya dulu. Itu ya sabar mengikut di belakang gurunya, di belakang guru saja, nggak usah menyalip sepeda. Itu pernah terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu saat Rasulullah itu kan udur tidak ngimami sebentar karena beliau mungkin punya hajat sesuatu, tetapi para sahabat diperintah untuk ada yang mengimaminya. Kemudian para sahabat tahu bahwa ini memang perintah Rasulullah itu harus dilakukan, mutlak dilakukan. Tetapi dalam adab kan mengajarkan baiknya kita tetap mendahulukan yang lebih afdal, yang lebih mulia dalam jamaah. Yang lebih mulia kan yang lebih pandai ilmunya, kemudian yang lebih tua atau yang lebih fasih bicaranya. Dalam imam kan seperti itu. Kalau memang nggak ada, ya terpaksa siapa saja yang di antara 3 klasifikasi tersebut. Kalau nggak yang lebih tua, yang lebih banyak ilmunya, yang lebih alim. Makanya kalau terkadang kita makruh apabila ada imam yang dibenci, misalkan orangnya nakal, orangnya telatan, tiba-tiba jadi imam, itu kan makruh dalam fikih. Karena imam syaratnya kan tidak boleh dibenci. Misalkan ada anak nakal atau ada yang tidak beres menjadi imam, tidak boleh. Ya kok nggak boleh, ya boleh, tetapi makruh. Atau dia kodoan, dia jarang jamaah, tiba-tiba jadi imam. Tetapi ya ada sebagian ulama yang mengatakan untuk melatih imam siapapun boleh. Itu biasanya di daerah saya santri dulu di Dalwa itu seperti itu. Santri tidak kiainya yang mengimaminya, tetapi biasanya pengurusnya atau biasanya para santri supaya dilatih untuk dakwah, biasanya seperti itu. Kalau di Dalwa itu seperti itu. Kemudian selanjutnya saja menyingkat waktu, ada belajar. Ada belajar yang pertama dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, biasanya dikaji oleh Syekhina. Pertama yaitu mendahulukan kebersihan jiwa. Jadi memang hatinya itu jauh dari sifat yang sifat malas, biasanya seperti itu. Terus sifat malas, terus sifat ya pokoknya yang menurunkan keinginan untuk belajar, biasanya itu malas, terus jajan,
terus yang lain sebagainya, itu biasanya jiwa ini banyak makan ya, biasanya seperti itu. Makanya ya tergantung ya, ketika tidak repot juga ketika tidak makan sakit, tapi banyak makan itu juga jiwanya ini menjadi kurang dalam cara itu. Tetapi ya itu tidak bisa dihukumi antara semuanya. Per satu orang lain berbeda. Terkadang ada orang yang banyak makannya tapi alim, terkadang kebanyakan orang banyak makannya itu tidur, ngantuk dan sebagainya. Makanya kebersihan jiwa yaitu semangat dalam mencari ilmu, tidak malas, itu juga merupakan sesuatu yang harus ditanamkan dalam jiwa. Kedua yaitu mengurangi kesenangan-kesenangan duniawi. Kesenangan-kesenangan di sini kalau santri ya seperti bermain terus menonton film, terus HP-an terutama, di situ dikurangi lah, untuk kesenangan-kesenangan duniawi dikurangi, kecuali ketika sudah ada kepentingan, itu ketika sudah punya anak atau ketika sudah dewasa butuh hiburan ya nggak apa-apa HP-an. Karena Allah menjadikan dua hati itu tidak bisa bersatu. Ketika kita condongnya itu bermain, ketika kita condongnya itu dolanan, tidak belajar, maka hati kita pasti akan ke mainan. Untuk apa kita belajar? Mainan lebih enak kan, seperti itu. Tapi di situ dikurangi dulu lah. Nanti ketika sudah pulang boleh, tetapi jangan digebut ya, soalnya bahaya nanti ngelak-ngelak dari pondok belajar kenalan kok malah rumah dolanan, kan kurang bagus. Ya boleh tapi jangan banyak-banyak. Ketiga, tidak sombong, tidak merasa besar, terus tidak sombong, tidak meskipun gurunya teman sendiri misalkan, atau meskipun gurunya lebih muda, dia merasa sombong, dia tidak mau belajar, itu tidak bagus. Kalau misalkan gurunya lebih alim, lebih muda, itu ya belajar saja, nggak apa-apa. Keempat, menghindar dari mendengarkan perselisihan-perselisihan di antara manusia. Karena perselisihan yaitu ada yang mengatakan nggak usah belajar, ada yang mengatakan sudah bekerja saja, ada yang mengatakan ya udah nggak usah sekolah, itu nggak usah didengarkan perselisihan seperti itu. Keenam, mengalihkan perhatian pada ilmu yang lebih penting. Sudah. Adab kepada guru. Ada beberapa adab kepada guru yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mendahulukan salam. Salam di situ hendaknya murid mengucapkan salam. Ini dalam kitab Al-Adab Fiddin. Biasanya kalau sekolah-sekolah kan salam dulu kepada gurunya, kemudian kemudian gurunya baru menjawab salam. Karena biar salam, biar ada malaikatnya. Jika malaikatnya banyak kan belajarnya kita lebih berkah, lebih enak. Majelis ketika ada malaikatnya kan lebih berkah. Salam dulu. Kedua, tidak banyak bicara di depan sang guru. Tidak banyak bicara, tidak banyak ngobrol sendiri. Itu merupakan adab yang tidak bagus. Karena adab yang bagus mendengarkan gurunya. Karena otomatis seseorang yang berbicara sendiri kan dia pikirannya tidak memikirkan pelajaran, tetapi memikirkan pemikirannya sendiri, atau istilahnya guyonan sendiri. Seperti itu. Yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Itu adab yang bagus, karena gurunya berdiri maka muridnya berdiri. Salah satu takdim, salah satu bentuk penghormatan dalam fikih kan ada itu, wa min ta'dimil ilmi iqamat qiyamu li ta'dzim, disebutkan dalam fikihnya ketika ada guru lewat yang bagus berdiri,
Itu ketika guru mengizinkan berdiri dalam fatwa MUI-nya seperti itu. Karena ya guru itu mulia. Ketika orang mulia, ketika tidak ada yang memuliakan kan berarti ya kok gak jadi mulia, maka mulianya kan hilang. Orang bisa jadi guru kan ketika ada yang ngaji, ketika tidak ada yang ngaji, gurunya hilang, berarti ilmunya Allah hilang. Seperti itu. Ketika tidak dimuliakan guru, berarti guru tidak menjadi mulia, guru malah rendah. Karena tergantung kita lah. Kalau kita muliakan guru, guru mulia. Karena kemuliaan itu tergantung manusia yang memuliakan. Ini tidak berlaku bagi Allah dan Rasulnya, karena Allah sudah mulia, tidak ada yang menyembah pun, tidak ada makhluk pun. Allah sudah menisbatkan dirinya, sudah menyatakan dirinya adalah zat yang mulia, tidak butuh makhluknya, tidak butuh disembah, tapi Allah adalah zat yang mulia. Tapi kita yang butuh menyembah, bentuk dari kewajiban, karena kita sudah diciptakan seperti apapun. HP ketika diciptakan kan berarti kewajibannya adalah menyala. Manusia sudah diciptakan kan kewajibannya harus mengakui sebuah hamba. Ya, itu berarti ya apa namanya, beribadah adalah wajib. 5. Tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya sewaktu guru berada dalam majelis. Oh, itu salah ya, berarti yang kedua ya, tidak banyak bicara depan sang guru. Berarti yang kelima itu yang itu ya, yang banyak bicara, berarti yang apa namanya, yang sering ngerumpi lah, istilahnya sering jagongan di dalam kelas, itu yang kelima. Yang kedua itu tidak bicara di depan guru, itu dia tanya tetapi tidak salah itu. Kayaknya hampir sama ya, 2 sama 5. Ya udahlah, langsung saja daripada. Ya pokoknya seperti itu yang tertulis ya. Yang keempat, tidak mengatakan kepada guru pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Berarti kalau belum ada waktunya untuk bertukar membantah, mengiktiraf atau bertanya, tidak dipersilakan bertanya, yang jangan bertanya kepada gurunya, karena penjelasannya sang guru akan tidak diterima. Jadi dipelajari dulu dari gurunya, baru ketika selesai gurunya berbicara menerangkan, baru dia bertanya kepada gurunya tentang suatu pelajaran yang belum dipahami atau belum jelas menurut dirinya. Yang kelima ini yang menurut saya itu yang tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya suatu guru dalam majelis. Ini berarti dalam majelis taklim atau kegiatan kelas, murid hendaknya bertanya kepada guru ketika ada hal yang begitu belum jelas. Hal ini ini yang tanya kepada muridnya dulu berarti ya. Berarti ini kan saya mengutip dalam kitab apa adanya, belum saya apa namanya, di tas saya itu di apanya, di takrir, belum diteliti atau belum belum dikoreksi. Ini pokoknya saya nulis ya apa adanya, yaitu demikian dari saya. Cukup ya, jam cukup, kurang lebihnya mohon maaf, karena ya beginilah saya menulis apa adanya, dan semoga bisa diterima dan sampai semua belajarnya tambah semangat, tambah kerasan. Ya ini sedikit saja, nanti banyaknya bisa di madrasah din ya. Tapi ya itu yang penting, karena seminar itu hanya secuplik saja, secuplik ilmu yang ada di sini. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Saya sampaikan sebelum menginjak sesi kedua, yaitu sesi pertanyaan,
saya simpulkan dulu keterangan-keterangan yang telah dijelaskan oleh beliau. Dalam makalahnya beliau mengambil judul pentingnya ada bagi santri perspektif Al-Ghazali. Perspektif itu artinya menurut sudut pandang. Kenapa kok yang dipilih itu Imam Ghazali? Karena Imam Ghazali itu masyhur ya. Beliau salah satu ulama mujaddid ya, bahwasanya innallaha yaqasul hadil ummah ala ra'si kulli mi'a sanatin may yujaddidu dinaha. Di situ setiap 100 tahun pasti Allah menurunkan ulama-ulama yang bahasanya mereformasi ajaran-ajaran Islam, yang memperbarui ya. Salah satunya ya ini Imam Ghazali, karena beliau tidak hanya terkenal di ulama-ulama Islam tapi juga terkenal di dunia barat. Banyak makalah-makalah beliau yang dicuplik oleh ulama-ulama barat. Terus kemudian di tengah-tengah keterangan beliau tadi mengutip tentang ceritanya Nabi Musa beserta Nabi Khidir ya, yang di situ terkenal dengan pertemuannya beliau di Majma'ul Bahrain. Seingat saya Majma'ul Bahrain bertemunya dua laut yang dimaksud adalah luasnya ilmu. Kalau Nabi Musa lebih alim tentang ilmu syariat, sedangkan Nabi Khidir lebih alim dalam urusan hakikat. Terus kemudian beliau mendefinisikan tentang adab secara etimologi, dan tadi beliau mencuplik makalah seorang ulama, yaitu adabani rabbi fa'ahsinu adabi ya. Adab itu berasal dari kata adabani rabbi, guruku telah mengajariku, fa'ahsinu adabi, maka hasillah ada bahasanya muncul adab-adab yang baik dariku. Terus kemudian adab juga biasa digunakan untuk istilah lain, atau bahasa nanti balaghah itu sastra ya, sastra Arab itu mungkin definisi dari sudut pandang yang lain. Kemudian adab dibagi menjadi dua, yaitu adab yang mahmudah atau terpuji, kemudian adab yang madmumah atau tercela. Jadi beliau sedikit mengutip tentang pengertian adab itu beda dengan akhlak ya. Kalau adab itu beliau menurut Ustadz Dadi Hidayat ya, adab itu lebih ke peradaban ya, atau bahasanya kebiasaan di suatu daerah itu adab ya. Kalau di sarang seperti hanya ada seorang kiai berjalan kemudian berdiri, itu namanya peradaban. Kalau akhlak itu murni dari jiwa seseorang. Ada anak yang di situ jiwanya nakal, makanya tidak hormat kepada guru, itu lebih ditekankan seperti itu. Terus kemudian terkait kedudukan adab, kedudukan adab itu lebih didahulukan daripada ilmu, atau al-adab fauqal ilm ya. Tadi beliau mengutip makalah tentang usul fikih kalau nggak salah ya, idza arada bainal amr wal adab fal adab muqaddam ya, lebih didahulukan adab terlebih dahulu. Terus yang tadi beliau sempat singgung sosok yang patut kita jadikan sebagai suri tauladan itu siapa, yaitu kita punya panutan yang sangat mulia yang lahir di bulan ini ya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira ya. Itu beliau ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana tentang akhlak beliau, dijawab oleh Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Apapun yang dijelaskan di dalam Al-Quran, adab-adab yang baik itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terus kemudian beliau memberi arahan-arahan tentang adab belajar itu bagaimana oleh beliau. Yang pertama, layaknya seorang santri ketika belajar itu harus di situ bebersih dahulu ya, terlebih-lebih membersihkan jiwanya dari sifat-sifat yang rendah ya, atau akhlak-akhlak yang tercela. Itu yang pertama, atau terkenal dengan istilah tazkiyatun nufus ya, membersihkan jiwa. Terus kemudian yang kedua, mengurangi kesenangan duniawi atau nafsu ya. Kemudian yang ketiga, tidak sombong, seperti hanya ceritanya iblis itu kan aba wastakbara wa kana minal kafirin, itu mereka dilempar oleh Allah nanti di neraka, alasannya tadi sombong, merasa lebih mulia daripada Nabi Adam ya. Terus yang keempat, menghindar dari
mendengarkan perselian-perselian di antara manusia. Terus kemudian kelima, tidak meninggalkan suatu bidang ilmu yang bagus karena mengalihkan perhatian pada ilmu yang lebih penting. Terus adab murid kepada guru, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mendahulukan salam ketika seandainya kita bertemu dengan, tapi ini kalau di sarang jarang sekali ya. Mungkin ya ketika kita ketemu dengan guru, kita hanya menunduk bentuk sebuah takdim kepada guru kita. Terus yang kedua, tidak banyak bicara di depan sang guru. Terus yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri, seumpama guru sedang ingin keluar dari kelas meninggalkan majlis ya, maka kita dianjurkan untuk berdiri. Idza marra amamakum syaikhuk falyakum, ketika ada gurumu berjalan di depanmu, maka selayaknya kamu juga berdiri. Terus yang keempat, tidak mengatakan kepada guru pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda ya. Atau ada makalah yang mengatakan khilafus suyukh sababul firaq, berbeda dengan pendapat guru itu bisa menjadikan kita terputus dengan ikatan antara murid dengan guru. Terus yang terakhir, tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya sewaktu guru berada dalam majlis. Itu mungkin tadi ya, banyak mbak-mbak yang masih berbincang-bincang ketika beliau memaparkan penjelasannya. Ini mohon ketika nanti di dalam kelas atau di suatu majlis ketika guru sedang menyampaikan sebuah ilmu, layaknya seorang murid, adabnya seorang murid harus benar-benar mendengarkan dengan seksama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Langsung saja lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi pertanyaan. Satu sesi terdiri dari dua pertanyaan ya. Silakan dengan menyebutkan nama dan kelas madinya. Silakan, saya buka pertanyaan. Ayo silahkan, mungkin yang dari MA dulu atau dari pengurus memberi contoh yang lain, silahkan. Bisa menyebutkan nama dan kelas madinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Siti Mar'atus Solihah, perwakilan dari panitia, ingin bertanya berdasarkan definisi akhlak, yaitu sesuatu yang melekat pada jiwa. Apakah akhlak itu melekat karena sebab, misalnya kebiasaan, atau melekatnya akhlak itu memang sejak awal manusia dilahirkan atau diciptakan? Demikian pertanyaan dari saya. Coba bisa diulangi sekali lagi. Berdasarkan definisi akhlak, yaitu sesuatu yang melekat pada jiwa, apakah akhlak itu melekat karena adanya sebab, misalnya karena kebiasaan, atau melekatnya akhlak itu memang sejak awal manusia diciptakan? Mungkin bisa dijawab dulu apa nunggu satu lagi pertanyaan Gus? Satu lagi, silakan, mungkin dari EMA atau dari MTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Siti Wijayana dari pihak Asatid. Ingin bertanya, dari pemaparan beliau kan adab dibagi beberapa macam.
salah satunya adab dalam diri sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membangkitkan pribadi yang baik pada diri sendiri ketika kita sudah diklaim orang lain bahwa kita buruk? Kan ya, kita sebagai manusia menganggap kebaikan atau keburukan kita kan tergantung pemikiran orang lain. Nah, bagaimana cara kita menemukan nopo adab atau berbuat baik sedangkan orang lain mengatakan kita tidak baik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin cukup dua dulu ya. Pertanyaan yang pertama tadi dari Mbak pengurus, di situ berdasarkan definisi yang telah jenengan sampaikan Gus, bahwasanya adab itu melekat dalam jiwa seseorang. Apakah sifat yang melekat dalam diri seorang ini memang murni karena adanya sebab, mungkin karena memang lingkungannya orang baik dia menjadi baik, atau mungkin di situ bawaan dari lahir atau istilahnya itu tabiiyah atau jibillah, watak seseorang? Itu pertanyaan yang pertama. Saya jawab dulu ya. Ya, ini yang pertanyaannya sangat bagus sekali. Di situ pertanyaan tentang definisi atau pengertian dari adab. Memang secara pengertian kan seperti itu ya. Adab itu sesuatu yang melekat dalam jiwa. Kalau bisa kita istilahkan, di situ adalah yang menempel pada jiwa itu seperti apa? Bukan. Lupa saya. Dalam suatu ilmu tertentu itu ada yang sudah melekat dalam diri jiwa. Ada yang tahu nggak? Sudah ya, malakah. Malakatun rosikotun fil kolbi. Sing kalau pintar kan seperti itu. Malakatun rosikotun fil kolbi, yaitu sebuah melekat yang dalam jiwa, malakah. Berarti kan adab itu ketika ingin melekat, kan memang sesuatu yang adab itu yang bersifat melekat ya, malakah ya. Tetapi di situ memang karena ada prosesnya, karena di situ ada beberapa faktor yang menyebabkan di situ melekat. Di situ ada prosesnya. Yang pertama ya tentu saja dengan ilmu. Tanpa ilmu, bukan hanya dengan wataknya saja, apakah dia bisa tahu bahwasanya qanaah itu bagus tanpa ilmu? Kan tidak mungkin. Apakah dia bisa tahu bahwasanya sabar, tawaduk dan lain sebagainya itu hanya berdasarkan tabiat atau fitrah manusia? Kan beda antara fitrah atau watak yang sifat lah istilahnya ya. Sifat dalam manusia sendiri kan ada macam-macam. Ada yang sifatnya itu ya macam-macam lah manusia seperti itu. Ada yang sifatnya itu bakhil, ada yang sifatnya sombong, ada yang sifatnya pemurah. Tetapi ketika kita berilmi, ketika kita mengetahuinya itu dengan ilmu, ada ilmunya, maka kita akan bisa melekat. Ketika itu sudah ilmu, sudah diketahui bahwasanya sabar itu bagus, kemudian dilatih secara hati secara instan akan merespon sesuatu yang diperintah oleh akal. Karena kan manusia ada akal, ada hati. Ketika di situ otak sudah oke, maksudnya sudah clear bahwasanya itu bagus, hati kemudian akan melekat, itu akan dilakukan secara terus menerus. Jadi menjadi akhlak, menjadi perbuatan manusia dan menjadi malakah lah istilahnya. Ketika sudah malakah, sudah akhlak, sudah melekat dalam diri jiwa, dia sudah tidak berpikir lagi. Ketika ada sesuatu yang bagus, dia akan langsung melakukan. Tapi ketika belum tahu, tanpa ada ilmunya kan, apakah mungkin dia akan melakukan? Apakah dia akan terus melakukan? Pasti hanya ada karena dorongan dari temannya mungkin, atau karena ikut-ikutan seperti sholat, seperti ketika belum tahu. Berarti di situ manusia dengan asalnya tidak mungkin dia akan memiliki akhlak tanpa ilmu. Itu jawaban saya.
sudah difahami. Mungkin bisa saya simpulkan bahwasanya adab atau akhlak ya, itu sesuatu yang melekat dalam jiwa. Itu kalau orang Jawa mengatakan itu watak biasanya. Watak itu kaku, watak itu pendiam ya. Tapi setiap orang kan pasti punya watak sendiri-sendiri ya. Tapi semua itu bisa dirubah dengan apa? Dengan ilmu ya. Yang jelas dengan ilmu. Tadi contohkanlah ya, ada anak yang nakal, dulunya enggak punya sopan santun sama sekali, memang tabiatnya seperti itu, mamlakahnya atau sifat yang melekat dalam dirinya itu nakal. Tapi berhubung di situ dia dipondokkan ya, dia belajar ilmu, kemudian di situ bertemu dengan teman-teman yang solihah ya, akhirnya apa? Karakter yang melekat dalam dirinya itu terbentuk dengan sendirinya, maksudnya terpengaruh oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Itu mungkin paparan beliau atau penjelasan beliau yang disampaikan tadi. Untuk menginjak, mungkin paham ya yang Sail, Pak? Paham ya? Bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua, Gus. Ini mungkin lebih mengarah ke solusi, Gus. Bagaimana ketika kita itu jadi perbuatan kita itu yang menilai kan seseorang, ini baik, mbak ini buruk ya. Nah itu bagaimana ketika kita memang sudah dicap buruk oleh orang lain, padahal kita tak seburuk dengan yang mereka bayangkan, itu bagaimana jawabannya? Saya paham. Kalau saya mengutip atau saya pernah tahu dari perkataan Sayyidina Muhammad Najih, kan salah satu daunnya ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang menurut kita baik tapi menurut orang lain kurang atau kita dianggap kurang, kita tidak usah menghiraukan orang tersebut, karena ketika kita menghiraukan orang tersebut kita tidak akan tidak jadi melakukan perbuatan yang baik tersebut. Itu dawuh dari Mbak Najih. Berarti solusinya ketika memang ada suatu orang yang dicap kurang baik atau katakan dia anak yang dikelilingnya itu dijuluki atau terkenal orang yang buruk, ya ketika ingin baik kan itu proses pertamanya kan taubat dulu. Taubat kan berarti melalui 3 tahapan tadi, anatmu, terus al-layafala, terus sebagainya, pokoknya tobat itulah ya. Kemudian solusinya image seseorang atau tampilan dari seseorang itu akan maksudnya pandangan orang lain itu melihat kita akan berubah ketika kita melakukannya terus-menerus dan orang lain melihatnya itu dia sudah melekat atau dia sudah mewatak pada hal tersebut, pada perilaku tersebut. Mungkin 1-2 kali dilakukan, orang lain juga akan curiga. Oh, biasanya anak ini itu tidak pernah, maksudnya anak ini nakal lah, buruk. Jadi dumadaan atau kok tiba-tiba kok baik. Biasanya anak ini tidak pernah sedekah kepada gurunya, kok tiba-tiba memberikan sedekah, ini ada apa? Kan berarti kalau 1-2 kali dilakukan kan berarti menimbulkan kecurigaan. Berarti kalau terus atau ulang kali dilakukan itu sebetulnya ya tergantung dari seorangnya. Ketika dia mampu untuk mengubahnya, dia kuat, dia melakukan hal yang baik, pokoknya percaya diri, kan akan lama-lama kan orang melihatnya akan berubah. Seperti pokoknya suatu hal, ada suatu kota yang asalnya buruk, yang asalnya kurang baik, misalkan sekolah asalnya buruk. Apakah kita cap sekolah ini buruk selamanya? Kan juga ketika sekolahnya berkembang menjadi bagus, terus kemudian muridnya menjadi alim-alim, kan pandangan seseorang mungkin akan berbeda. Kan seperti itu. Makanya kalau dalam itu sudah dipahami ya kalau itu ya. Makanya kalau dalam bahasa torekoh atau bahasa pokoknya suluk, kita jangan sampai menghina seseorang. Bahasa tasawufnya, jangan sampai kita menghina seseorang. Memang terkadang dia kecilnya seperti itu, terkadang buruk, terkadang kurang pandai, kurang apa. Tetapi ketika kita berusaha untuk memperbaikinya, kita tidak akan tahu nanti kedepannya kayak apa. Berarti di situ ada dari sisi seseorangnya,
yaitu dia harus percaya diri dan bisa pokoknya terus dilakukan lah sampai melekat lah. Jalan 1 kali 2 kali. Tapi kalau dalam orang yang lain itu, atau sisi orang yang mengherdik, jangan sampai itu dilakukan lagi dan dibiasakan menghina, karena kita kan tahu seseorang itu tidak ada yang tahu nanti tidak akan tahu nanti rizkinya bagaimana, nanti pokoknya takdirnya bagaimana kan tidak ada yang tahu. Mungkin itu saja. Itu jawaban dari beliau ya, atau bisa saya simpulkan dari jawaban yang saya tangkap tadi ya, kita itu diajarkan untuk cuek ya. Cuek dalam artian bodoh amat ya. Oh ini tadi kan beliau mengutip dari makalahnya Abah Najih ya, ketika kamu hendak melakukan sesuatu yang baik ya, dan bahasanya gimana? Idza arada ahadukum ayaf'ala syai'an fa huwa khair ya. Ketika memang itu benar-benar baik ya, falyaf'al, maka lakukanlah ya, kalau memang itu dianggap baik. Jangan kita melihat itu penilaian seseorang ya, karena memang sampai kapanpun ridhon nas itu la tudrok ya. Ridhonya manusia tidak akan mungkin terpenuhi semua. Makanya ketika memang kamu anggap baik ya udah lakukan ya. Itu mungkin yang bisa saya tangkap dari saya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Gus. Ya, saya buka lagi 2 pertanyaan ya. Mungkin dari MTS coba satu pertanyaan lagi. Silahkan. Dari mbak-mbak yang di pojok sana mungkin mau bertanya, silahkan. Ya silahkan, mungkin mic-nya bisa dikasihkan. Ini nih mbak, yang bertanya ini mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia. Saya perwakilan dari 3 Aliyah E. Di sini saya mau bertanya, kan kita punya guru banyak. Misal ada guru A menyuruh kita begini, sedangkan guru B juga menyuruh kita, yang mana perintahnya itu bertentangan dengan guru A. Bagaimana adab seorang murid untuk menyikapi masalah seperti ini? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpulkan dulu Gus, sudah minal maklum ya, sudah diketahui bahwasanya di lingkungan pesantren ini kan gurunya banyak sekali ya. Bahkan di EMA saja itu sekitar 103 ya. Nah, itu guru-guru di MA saja, belum yang di MTS atau yang dari MI ya. Nah terus ketika ini Gus, ada permasalahan gini antara guru A dengan guru B, itu berbeda pendapat. Yang satu memerintahkan kamu ke kanan ya, terus yang satu kamu ke kiri saja, itu lebih baik. Nah itu sikap seorang murid agar tidak menyakiti salah satu hati guru tersebut, itu solusinya gimana Gus? Itu nanti solusi ya, berarti adabnya bagaimana ya. Tapi kalau saya jawab, kalau dalam kaidah fikih kan ketika ada pertentangan antara suatu perkara dan perkara yang lain, itu kan harus didahulukan al-aham wal-aham, kan sudah tahu ya. Yang lebih penting itu yang mana, itu harus diprioritaskan. Ketika yang lebih penting itu guru yang satu, maka yang kita lakukan adalah guru yang satu dulu, baru yang lain dilakukan. Nah, terus terkadang adab kan menuntut bahwasanya ada ridho dari guru. Ya gini, ya kalau bisa dilakukan keduanya, ya dilakukan keduanya semuanya. Tapi yang terpenting yang lebih al-aham atau yang lebih maslahat, yang lebih manfaat,
itu bagaimana? Misalkan guru satu menyuruh untuk kita kita tidur malam, guru satu menyuruh kita untuk bangun malam, itu lebih penting mana? Ketika bangun malam gurunya memerintahkan biar supaya kita pintar, tidur malam biar kita supaya belajarnya tidak ngantuk. Nah, disitu kan ada perkhilafan, ada pertentangan. Maka yang didahulukan yang lebih penting yaitu adalah tidur malam, karena kita sebagai satu santri kan harus sholat subuh, sholat fardu. Karena kalau bangun malam kan bisa mengakibatkan kodok. Makanya dalam sholat isya itu ada pertentangan antara dilakukan antara awal waktu sama akhir waktu. Kan yang lebih bagus kan awal waktu, meskipun akhir waktu menurut Sayyidina Umar itu bagus bagi orang yang memang sudah percaya akan bangun pagi. Tetapi menurut Abu Bakar kan awal waktu, karena kebanyakan orang pasti tidak bangun pagi. Makanya lebih diutamakan awal waktu, karena bisa sholat subuh. Mungkin itu ya. Saya simpulkan dulu, ketika memang ada salah satu dua guru yang berselisih itu solusi dari beliau idza ta'arada syai'in, ketika ada dua hal yang bertentangan, fal muqaddam itu alaham sumal aham. Yang lebih penting dulu itu mana yang sekiranya kamu anggap penting, tapi yang menjadi titik tekan dari beliau tadi, jangan sampai di situ menyakiti salah satunya karena memang walau bagaimanapun ridho syekh, ridhonya seorang guru itu adalah puncak Jangan sampai kita melakukan sesuatu terus kemudian meninggalkan yang lain, itu menjadikan guru kita tidak ridho kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau saya utarakan di majelis yang insya Allah mubarakah ini. Sebelum kita tutup acara seminar ini, kami mohonkan kepada beliau Agus Rafiq Ubab untuk memimpin doa terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah barik lana fi istimaina wa zidna ilma. Warzuqna amalan shalihan mutaqabbal. Allahumma ya Allah urzuqna ilman nafi'a ya Allah, warzuqna qawliyan, warzuqna ya Allah fi ya Allah ya fi umurina fi khidmatil ilmi wa khidmati ya Allah ma'adina wa khidmati ulama wa khidmati asabina wa ja'alna ya Allah minal muhtadin wa ja'alna minal muhtadin wa ja'alna minal muhsinin wa ja'alna minal muftuhin. Rabbana hab lana min azwajina wa rabbana hab lana min dhurriyyatina qurrata a'yunin. Ya Allah wa sallallahu wa sallim wa shaykhana wa sallim wa jami'a ya Allah ahlana wa jami'a asatidina wa jami'a ya Allah wa jami'a thalibat wa ja'alhum ya Allah wa ja'alhunna ya Allah as-salama wa sihah Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.